Analisanya sudah dikirim? Sudah Pak, oleh Sri Rahayu. Soalnya tadi Sahrani minta ke Sri yang bantu kirim jadi email. Oh iya, di email yang di learning ya, yang di grafika ya. Di daftar yang dibagikan sekretariat itu ujian hariannya agak banyak. Kita juga harus mencatat daftar masuknya mahasiswa. Jadi ya tugas terpaksa harus banyak karena dibikin ada kolom-kolomnya di situ. Dan juga saya mungkin lupa kasih tahu ya, tugas UTS-nya tidak terlalu banyak sih kalau di 4A ya. Ada mungkin yang nilainya pas-pasan gitu. Jadi nanti ketolongnya kan sama ulangan harian, tugas harian sama UAS gitu ya. Jadi ya jangan sampai nggak dikerjakan tugasnya. Oke, baik. Semua sudah masuk itunya, tugas analisa kolomnya semua sudah masuk. Tinggal satu orang Pak, Nur Apipah. Nur Apipah, ya biar dia yang ngurus sendiri. Nanti saya lihat, saya belum lihat soalnya agak banyak ini, banyak kegiatan, banyak kerjaan. Saya lagi nulis buku buat orang. Nah itu dia, kembali ke ini. Mungkin sudah baca di materi yang itu, yang kedua materinya cukup pendek aja, bahwa hanya menegaskan kembali bahwa kolom memiliki tempat tersendiri dalam pers Indonesia karena akan menjadi jadi ilmu pengetahuan tambahan di luar berita-berita dari orang-orang yang punya kemampuan menulis kolom gitu ya. Jadi web ini sebagai forum diskusi, jadi informasi tidak hanya dari redaksi tapi juga bisa dari orang di luar redaksi. Intinya sebenarnya bahwa sama dengan tajuk kolom itu membahas ya sesuatu yang menjadi pemberitaan, sesuatu yang katakanlah penting, sesuatu yang sudah ada dalam berita gitu ya. Tidak selalu harus jadi viral, itu tidak selalu, tapi dianggap penting bagi orang banyak dan dia punya pengetahuan, punya pendapat, opini tentang itu. Jadi mungkin ya redaksi melihatnya dari bagaimana kepentingan dari opini itu, kolom itu bagi pembaca gitu ya. Nah, saya kira itu intinya. Jadi di situ ada tugas menulis kolom. Ya, saudara menulis apa yang menurut saudara pantas disorotin dan apa yang bisa saudara kasih pandangan gitu ya. Tentu kita tidak harus menyamakan diri kita dengan penulis kolom yang ada di koran itu karena mereka sudah ahli, tapi bagaimana mengemukakan menulis, mengemukakan pendapat sesuai dengan struktur kolom yang saudara mampu. Kalau saya melihatnya ya tentu ya syarat dasarnya harus ada, misalnya kayak tadi bahwa yang ditulis jadi kolom adalah hal yang menjadi pemberitaan. Contohnya sekarang mungkin tentang Borobudur ya. Apakah saudara punya opini tentang Borobudur? Apalagi ya, mungkin udah agak lewat, udah berkurang, tapi masih hilangnya anaknya Ridwan Kamil di Swiss, agak banyak diberitakan. Dan kemudian apalagi ya kira-kira yang banyak dibicarakan, apa yang disebut kemarin, kekerasan di jalan tol. yang Formula E Pak. Formula E banyak dibicarakan Formula juga. E. Banyak dibicarakan juga ya. Iya Pak. Iya, Formula E. Saya tidak ngikutin, saya malas saya nggak terlalu kontroversinya gitu. Jadi nah seperti itu. Apa pendapat saudara mengenai itu analisanya? Nah di bagian di materi pertama kolom itu kan ada struktur, itu ada strukturnya, ada judul, pembukaan itu, terus ada juga grafis itu ya, grafis
Introduction itu ya topik itu. Nah, ada bahasa pengandaian fakta gitu. Maksudnya saudara tidak harus menceritakan lagi misalnya bahwa seminggu terakhir ini banyak kontroversi tentang Borobudur itu. Ringkasannya aja ketika Menko Maritim Luhut Panjaitan menyatakan memberitahu bahwa tiket masuk ke Borobudur 450.000 menjadi viral, ada yang pro, ada yang kontra gitu lah. Nah, sebenarnya Nah itu nggak perlu menceritakan detailnya. Kalau jadi dia ada detail-detailnya nanti itu menjadi berita. Jadi itu namanya pengandaian fakta, diandaikan bahwa yang baca itu udah tahu tentang, karena itu harus sudah jadi pemberitaan. Gitu. Nah, baru kemudian saudara masuk ke analisa 1, 2, 3 yang body itu, baru sampai kesimpulan. Anda berpatokan pada itu, pada apa yang saudara ketahui, supaya sampai pada kesimpulan pendapat saudara, apa yang saudara ketahui baik dari literasi, maupun dari ucapan orang, maupun dari pengetahuan Anda sendiri, gitu. Jadi kalau saya lebih melihatnya itu, jadi memang topik ini topik yang berkaitan yang dengan sudah pemberitaan itu dulu, lalu kemudian opini dan analisa relatif ya tergantung kemampuan. Tapi yang paling penting adalah selalu saya ingatkan, saya lebih banyak melihat pada bahasanya ya, pada bahasanya. Jadi kalau bahasa baik, pada dasarnya kita bisa menuliskan sesuatu kalau mendapatkan bahan. Gitu. Jadi selalu saya ingatkan itu kembali. Saya rasanya pengen marah kalau misalnya menulis agama Islam I-nya kecil gitu. Ini kayaknya nggak layak kita ini jadi itu, tidak tahu atau kesembrolan atau seenaknya aja, itu sama aja bagi saya gitu, tidak layak gitu. Nama orang, nama alamat, nama gunung, nama jalan itu satu yang paling dasar gitu. Belum lagi, nah kembali ke soal kalimat juga gitu. Ada yang kalimatnya sampai 3 baris gitu, nggak koma gitu. Itu bukan kalimat jurnalistik. Nanti semakin panjang kalimat itu akan semakin salah pasti, semakin tersesat dia, sebagus apapun menulisnya. Dan harus diingat juga kalimat itu agak pendek-pendek, dan juga satu paragraf itu nggak mungkin terlalu banyak kalimat. Itu yang saya bingung. Saudara lihat aja seperti berita-berita media online, berapa baris sih per paragraf gitu. Karena bayangkan aja kalau diketikan itu saudara tulis misalnya 3 baris, bayangkan berapa panjang itu dalam kolom surat kabar. Gitu. Jadi pada akhirnya yang dibutuhkan kita latihan itu sebenarnya bagaimana mengalirkan tulisan dengan pemikiran-pemikiran yang lebih teratur, alinea per alinea gitu, sehingga sampai ke tujuannya. Itu sebenarnya yang perlu. Teorinya seperti itu, jalannya seperti itu. Kita bisa memberitahu. Tapi bagaimana bisa seperti itu benar-benar kalau kita latihan gitu. Jadi saudara sendiri yang mencoba, oh ini paragraf ini kok panjang gitu ya. Kalau teori dasarnya kan satu paragraf satu kesatuan pikiran gitu. Jadi kalau udah tahap berikutnya pakai alinea berikutnya gitu. Nah itu harus latihan memang. Jadi benar-benar ada hal yang nggak bisa ditolong orang. Semakin ada orang yang dasarnya kalimatnya sudah bagus ya, it's okay. Jadi mungkin dia bisa hanya dia mencari kalimat yang lebih enak, yang lebih bagus, dia lebih mudah kalau udah jalan gitu. Nah itu yang banyak saya perhatikan, saudara harus memperhatikan itu. Saya berulang-ulang saya bilang kalau di ilmu murni, di sains, jurnalistik masuk ilmu komunikasi, tapi kalau di terapan di politeknik seperti kita pendidikan terapan, dia masuk rumpun bahasa ya, ilmu bahasa. Karena apa? Tidak mungkin jurnalistik itu dilakukan tanpa bahasa yang baik ya. Makanya dimasukkan ke sana. Bayangkanlah menulis berita seperti tadi, meskipun pendek beritanya, kalau ejaannya salah, titik komanya salah, huruf besarnya salah, ya bukan berita yang baik namanya. Kalau subjek predikat
SPO-nya salah ya tentu juga berantakan juga gitu. Itu buktinya. Nanti akan menulis dari straight news, hard news, soft news, menulis berita reportase, di berita reportase mendeskripsikan keadaan, lalu kemudian di semester 4 apa ya, penulisan picture barangkali, saya nggak tahu apakah penulisan picture diajarkan apa. Kalau yang dari dulu selalu saya bilang sebenarnya penulisan picture di semester 4 sesudah penulisan berita reportase adalah penulisan hanya picture berita ya, picture berita, jadi bukan picture tentang sosial, tentang apa, enggak, saya kira enggak, karena itu lanjutannya begitu. Jadi picture berita itu seperti cara menulis berita di majalah berita mingguan, di Tempo, di Gatra gitu, dia masih berita tapi berita yang diceritakan dengan cara menulis bertutur. Ya, jadi picture berita sebenarnya. Ada bukunya itu, seandainya saya wartawan Tempo, itu picture-nya begitu aturannya. Ya saya nggak tahu apa yang diajarkan. Baru nanti di semester 5, nah itu tahapan kemampuan bahasa menerapkan ke situ itu bertahap. Baru nanti di semester 5 itu ada jurnalistik dan sastra. Ada jurnalistik sastrawi, ada yang lebih serius, yang dalam tentu kalau kuliah nggak sampai sedalam itu, paling reportase naratif. Nah itulah peningkatan dari picture berita, baru masuk ke masalah-masalah lain, masalah sosial, masalah yang lain, menulis dengan bertutur, menceritakan ulang data yang didapat. Begitu urutannya sebenarnya. Nah, semua itu ada tahapan yang dasarnya semua kemampuan bahasa yang baik, ya, pengetahuan ejaan yang baik. Itu aja sebenarnya yang lebih saya lihat sih, kalau terutama berkaitan dengan kolom. Nah, ini pelajaran kita kolom sampai di sini. Saudara tulis kolom saudara yang mampu, nanti minggu depan dikumpulkan. Tapi minggu depan sendiri kita belajar yang sebenarnya hal yang lebih applied dari kolom adalah artikel populer. Artikel populer itu kalau kolom itu menyangkut hal yang menjadi pemberitaan, hal yang serius, yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Kalau artikel populer itu berkaitan dengan kehidupan mengenai apa saja, sangat luas dia, sangat luas. Tapi dia mengandung unsur opini, pengetahuan, dia mengansur dan struktur penulisannya dia termasuk jenis artikel juga. Struktur penulisannya tentu bervariasi, bisa sama, mungkin ada yang membuat contoh kasus, ada yang tidak, seperti itu. Dia sangat luas. Nah, disitulah sebenarnya kita lebih perlu banyak praktek, karena itulah nanti yang mengantar kita bisa menulis apa aja, bisa jadi content writer, bisa jadi bukan harus jadi jurnalistik gitu, yang di penulisan artikel itu. Dia sangat luas. Misalnya soal remaja pun luas persoalannya, ada persoalan pertemanan, ada persoalan pacaran, ada persoalan hubungan dengan orang tua, ada persoalan dengan bagaimana belajar, masa depan dan sebagainya. Nah di parenting juga begitu, parenting itu juga banyak, kesehatan juga sangat banyak, artikel kesehatan anak kah, kesehatan remaja, kesehatan ibu hamil, kesehatan usia lanjut, soal gizi juga begitu populer. Yang dia tidak menyangkut soal pemberitaan, ya bisa aja ada mungkin karena ada berita tertentu, kemudian menulis artikel populer tentang yang berkaitan gitu. Tapi yang jelas kalau dia membahas beritanya, yaitu kolom. Di awal mungkin saya kira sudah saya contohkan di materi pertama juga, ada persoalan bahwa orang mempersoalkan bagaimana merosotnya, susahnya petani susu rakyat gitu ya, karena susu mereka nggak laku, karena produksi susu diborong oleh perusahaan peternakan besar gitu ya. Tentu ini menyusahkan rakyat banyak rakyat yang petani
pemerah susu jadi mengalami kesulitan. Itu persoalan berkaitan dengan kebajikan normalnya nasional. Nah, itu masuk kolom. Kenapa bisa sebegini? Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah supaya tidak petani susu perah itu tidak mengalami seperti itu. Tapi kalau saudara membicarakan guna susu, pentingnya susu bagi misalnya bagi anak kecil, anak balita, itu artikel populer. Itu kayak semacam itu perbedaannya, gitu ya. Maksud juga misalnya sama juga dengan produksi beras, bagaimana kondisi produksi beras kita, karena impor kita ternyata meningkat, gitu. Berarti pertanian kita lagi tidak bagus itu. Nah itu kolom. Itu persoalan nasional, persoalan pertanian, persoalan pemerintah, persoalan Kementerian Pertanian, Menteri Perdagangan gitu. Itu kolom. Tapi kalau saudara membicarakan manfaat beras merah misalnya gitu, bukan kadar takaran apa sih namanya, takaran beras protein yang baik kita konsumsi tiap hari, kalau segini kebanyakan itu soal kesehatan, soal gizi, itu artikel populer. Pasti nanti ada dasarnya penjelasan dokter dari buku atau dari penjelasan dokter di artikel mungkin, penjelasan ahli gizi, menjadi bahan kita mengambil kesimpulan gitu, apa yang seharusnya. Nah itu dan di minggu depan kita masuk ke artikel populer itu. Strukturnya sama-sama artikel sebenarnya. Bahkan tajuk itu pun artikel, cuman mempunyai struktur yang lebih ringkas karena dia bentuk khusus yang menjadi sikap media, jadi nggak perlu terlalu panjang gitu. Itu pun artikel sebenarnya. Gitu. Sampai yang terakhir nanti esai itu yang bentuknya lebih cair, lebih personal ya, seperti menulis sastra gitu. Tidak topiknya bebas, ya bisa berkaitan dengan hal aktual, bisa tidak gitu. Jadi tapi dengan penulisan yang lebih imajinatif gitu ya. Kalau artikel kan masih ada bentuk-bentuk formatnya, ada strukturnya. Kalau esai enggak. Gitu. Jadi hanya dua lagi topik yang saudara kan yang kita bahas, yang kita pelajari, artikel populer dan esai. Gitu. Jadi tugas kolom ini saudara kerjakan sama dengan yang analisa kolom, dikumpulkan aja. Saya nggak tahu, dikumpulnya di akhir aja, dikumpulkan di satu orang supaya nggak ini, supaya terkumpul naskahnya tidak tercerai-berai. Kadang-kadang kalau dikirim sendiri, kadang-kadang ada yang masuk spam gitu, kalau nggak dicari, oh di mana orang ini kok nggak ada tugasnya gitu, seperti itu. Saya kira itu yang Pak izin bertanya Pak. Oke, silakan. Pak izin bertanya Pak. Ya, saya Melan Pak izin bertanya. Iya Pak, terkait dengan kolom yang anekdot ya Pak, saya jarang sekali menemukan kolom yang dengan coraknya itu anekdot gitu. Maksudnya gaya penulisannya yang tidak terlalu serius tapi anekdot. Ada juga yang lebih ke kata-kata sastra sebenarnya. Tadi saya menemukan yang kata-kata sedikit menyentil kata-kata sastra itu biasanya di surat kabar apa ya biasa yang menyentuh dengan corak anekdot ya Pak? Tergantung orangnya ya. Dulu Gus Dur itu penulis kolom yang anekdot ya. Lucu-lucu gitu lucu siapa ya yang agak sebenarnya nggak terlalu anekdot ya, cuman banyak humornya gitu ya. Siapa lagi ya, Mahmud Junaidi, ada orangnya udah meninggal juga. Kalau cari Mahmud Junaidi, kalau kolomnya Gus Dur banyak di saya di majalah Tempo dulu saya klipin. Gus Dur dulu ya suka lucu, siapa lagi yang suka nulis kolom lucu ya? Ada dulu Prater itu Brouwer, dia kolom psikologinya lucu. Agak jarang sih ya, tapi mungkin ada juga sekarang ini siapa yang suka lucu. Tapi kolom bersama Muhammad Subari, tapi orangnya lucu, tapi kalau bercerita dia lucu, kalau dia ngomongkan itunya lucu, tapi nulisnya sih nggak terlalu lucu juga. Muhammad Subari, dia sosiolog, orang dekatnya Gus Dur juga. Yang dia disertasi dokternya nggak pakai struktur disertasi, tapi menulis
pakai tulisan sastra. Jadi ternyata juga Imam Sari dia agak suka lucu juga. Agak jarang lah, saya juga agak ini juga nggak ada yang lucu yang buat kita kolom sebenarnya memang membahas sesuatu tapi lucu itu jarang kan. Kalau MH Ainun Najib yang Jogja itu yang sekarang jadi banyak nulis agama, dulu waktu muda juga agak lucu dia nulis, agak lucu juga dia nulisnya. Apakah Jaya Suprana apa masih nulis sekarang? Saya nggak tahu, saya udah jarang lihat tulisannya Jaya Suprana yang Muri itu, yang orang Semarang. Ya memang harus dicari ya, harus dicari. Kalau yang mengarah ke bahasa puitis, bahasa apa ya tergantung orangnya ya, biasanya. Itu paling kelihatan di esai sih, kalau di kolom jarang sebenarnya. Tidak terlalu tidak terlalu kelihatan jelas beda humornya atau sastranya kalau di kolom sih sebenarnya. Di esai yang kelihatan, nanti penulisan esai ya kelihatan banget gitu ya cara menulisnya. Jadi sampai esai itu sering disebut juga sastra sastra non fiksi, kayak sastra tapi bukan fiksi gitu ya, gitu kalau esai itu. Nah, iya Pak. Tadi juga terkait yang tadi susu yang diproduksi oleh rakyat ya Pak ya. Nah, Ya, yang lebih didominasi oleh perusahaan ya Pak. Ketika pandemi kemarin kan UMKM nih salah satunya kan itu masuk UMKM ya Pak ya, yang susu yang dari rakyat itu gitu. Itu salah satu penyokong ekonomi ternyata ketika pandemi berlangsung. Nah, itu apakah bisa dijadikan sebuah kolom Pak? pada saat itu mestinya iya. Pada saat itu mestinya iya. Ketika pandemi kemarin ekonomi yang bergerak ekonomi kerakyatan, tapi mereka juga ya ekonomi kecil. Tapi mereka ekonomi kecil itu juga banyak yang kesusahan karena mereka terkait dengan kegiatan lain gitu, kayak gitu. Tapi yang masih berjalan ya masih ada orang jual makanan, masih ada orang jual kuliner gitu loh. Kalau yang lain kan tutup gitu. Yang repotnya kalau dia jual makanan tadinya di kantin kantoran misalnya, ya kantornya tutup gitu. Nah, kalau zaman itu mestinya kita bisa nulis kolom zaman itu ya, waktu kita lockdown, waktu semua nggak ada, jalanan sepi, nggak ada kegiatan apa-apa. Ya kalau sekarang mungkin udah enggak. Sekarang malah orang lagi euforia, mencoba seperti melupakan bahwa kemarin kita sangat menakutkan. Orang sekarang lagi mencoba menikmati senikmat-nikmatan sampai kembali lagi melakukan reuni-reuni gitu ya, untuk berkumpul. Saking ininya kali 2 tahun nggak berkumpul orang ya. Kalau di zaman itu ya mestinya ya. Kalau sekarang sih agak ini juga. Yang jadi kolom apa sekarang? Kayak kemarin itu kan ribut minyak goreng gitu ya. Ya itu tulis kolom lah minyak goreng. Apalagi yang aktual mengenai ekonomi atau mengenai keadaan. Kalau saya sih kalau kayak Borobudur itu kan sebenarnya masuk ke apa ya, bingung juga ya, tapi jadi pemberitaan sosial atau atau sejarah. Kalau bagi saya sih sejarah yang penting. Kita tidak menghargai, menurut saya sih 750 itu terlalu kecil, 5 juta pun jangan boleh naik ke atas. Karena saya dari zaman dulu wartawan ngelihat orang ke atas itu kan sebenarnya cuma untuk kayak main-main. Kita nggak membayangkan candi itu dibangun dalam 2 abad, ya 100 tahun lebih. Dibangun apa? Nggak ada. Kalau dibangun ada kontraktornya, ada arsiteknya, nggak apa-apa. Itu modalnya rakyat diperintahkan dan tidak bisa membantah. Jadi mereka itu tidak digaji, entah makan apa tidak dari mana. Mereka itu bekerja sama batu andesit yang besar-besar begitu, digotong-gotong rame-rame, dipikul atau digeret rame-rame untuk kemudian dipahat, disusun sedemikian rupa. Menurut UNESCO tahun kemarin waktu melakukan renovasi itu ada 1,6 juta batu ya, potongan batu andesit, ada 2.700 ukiran itu. Terus kemudian ada stupa besar dengan 72 stupa kecil yang mengelilingi. Itu luar biasa. Kalau itu ambruk, orang tidak bisa lagi
kita biarpun sehebat apapun sekarang orang tidak bisa lagi membuat candi seperti itu. Bahkan UNESCO sendiri kan menyatakan itu sebagai warisan dunia kan. Betul, Itu Pak. warisan dunia, ya warisan dunia, dan itu 7 keajaiban dunia. Gitu. Kita memperlakukannya seenaknya. Mestinya yang bisa ke sana itu harus diperlakukan sakral, kan berharga. Mestinya yang bisa naik adalah biksu-biksu atau pendeta Buddha pada upacara-upacara tertentu, atau mungkin tamu kehormatan negara yang ingin melihat. Jadi mendapat izin, seperti kalau ke Mekah itu kepala negara tertentu dengan izin Raja Arab bisa masuk ke Masjidil Haram itu yang di dalam itu loh, ke Ka'bah itu. Tapi harus izin, dan biasanya yang diizinkan kepala negara memang kepala negara dari negara Islam. Gitu. Mestinya begitu. Tapi bukan berarti membandingkan Borobudur dengan itu, enggak, beda lah. Maksudnya kita hargai dengan caranya supaya itu awet. Karena saudara bayangkanlah sekarang orang pasti pengen naik ke atas, pengen selfie doang kan. Kalau sekarang, lah dulu main-main gitu, bahkan ada yang coret-coret, makan jajanan, makan ciki, bungkus ciki dibuang di atas gitu. Sebenarnya buat apa? Ya kalau sekarang menurut saya bisa sampai ke bawah, bisa mengelilingi aja. Ada turnya yang mengelilingi, menjelaskan gitu, mengelilingi Borobudur. Kalau di luar negeri kan gitu, ada yang pakai guide, ada yang pakai teknologi. Jadi ketika berkeliling itu ada dihubungkan dengan kita mendengar sendiri penjelasan. Nah ini makam raja ini begini-begini gitu. Nah mestinya ada filmnya, ada guide yang menjelaskan, tidak usah naik ke atas, ngapain sih juga. Pemahaman kita tentang sejarah seberapa. Sangat tidak seimbang persepsi pemahaman kita dengan sejarah candi itu dengan nilai candinya gitu ya. Menurut saya sih itu kalau saya sebagai kolom begitu gitu. Kalau saya sudah pendapat saya, barang itu sangat berharga tapi kita nggak menghargai, kita gemblung, kita nggak bisa merenovasi itu kalau bukan dibantu UNESCO. Tapi kita nggak merasa menghargai, akhirnya ya gitulah, karena kita banyak yang itu ya. Mana ya, kalau menurut saya sih kita ini bangsa yang lebay aja sebenarnya. Nggak bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan ininya. Ya dari dulu orang udah terlanjur dikasih naik ke atas, ya udahlah, udah jadi tempat main-mainan gitu. Marah ketika orang dibilang, oh bayangkan kalau anak 2 suami istri masa bayar 3 juta. Ya menurut saya sih ya memang nggak boleh naik gitu aja udah. Kalau ambruk itu Borobudur kamu bisa bangun. Memang ke atas mau ngapain? Oh pengen lihat, pengen kepo ya. Sama aja pengen, semua juga kepo. Gitu. Tapi kan ada sesuatu yang ini, kalau menurut saya sih. Menurut saya sih. Tidak semua nafsu orang itu bahan diturutin. Yang penting ada pengetahuannya. Kenapa dia sendiri. Sering orang menghargai, sekarang yang membela Borobudur itu juga belum tentu paham Borobudur seperti saya bilang tadi. Itu teknologi dasar yang kita nggak tahu bagaimana teknologi itu dilakukan dan berapa ratus ribu orang yang mengerjakan itu dalam seabad lebih. Bisa nggak bayangkan seabad? Orang 10 tahun aja udah lama, ratusan tahun. Itu zaman diresmikannya zaman Raja Saramatungga kalau nggak salah, di dinasti Sailendra. Karena dia raja aja di zaman itu, kalau dia perintahkan rakyat harus mau, kalau nggak mau ya dibunuh kan gitu. Dibunuhnya ya zaman dulu pakai tombak, pakai pedang, dipenggal kan gitu. Dan maulah orang meskipun makannya dari mana, emang dibayar gaji kayak sekarang sehari segini atau UMR segini, nggak ada. Itu darah, air mata itu, dan itu lahir seperti itu. Kita aja yang menganggap remeh. Menurut saya sih itu contohnya. Nah ada yang bertanya, ada yang lain mau tanya mengenai kolom ini. Kita terakhir ini minggu depan kita artikel populer ya, artikel populer. Saudara lihat aja kalau masih ada majalah apa aja kan banyak artikelnya, itulah artikel populer.
banyak sekali. Kalau kayak majalah wanita gitu, dia artikel kesehatan ada, artikel tentang penampilan ada, artikel masakan ada. Bukan gambar ya, bukan gambar, maksudnya ada tulisan yang di dalamnya ada pengetahuan, ada pendapat, karena dia masuk opini ya. Bukan tips. Oh, satu cara membuat ini adalah begini, 1, 2, 3, 4. Ini kan itu mah how to do, bukan artikel itu mah. Bedakan ya. Kalau orang nulis begitu di jurnalistik, wah ini mau bikin